Baiklah, cerai ya cerai, tapi anak harus jadi milikku. Tidak mungkin, aku tidak akan menyerahkan Zulho padamu. Kamu si brengsek yang selingkuh saat masih menikah, apa hakmu untuk memperebutkan hak asuh anak kita? Karena aku lebih bisa menghasilkan uang daripada kamu. Kamu cuma seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Tanpa aku, kamu bahkan tidak bisa menghidupi dirimu sendiri. Dengan apa kamu akan menghidupi anakmu? Ya, aku memang tidak bisa menghasilkan uang. Tapi sejak lahir sampai sekarang, anak kita selalu kujaga. Kamu bahkan tidak tahu dia sudah kelas berapa. Apa kamu benar-benar tidak tahu? Untuk apa tahu hal-hal seperti itu? Apa yang kamu lakukan? Bisa dilakukan oleh pembantu mana saja. Tapi tanpa uang, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Anak kita bukan anak bodoh. Kamu pikir dia mau ikut kamu hidup susah? Bagaimana kalau kita tanya pendapat anak kita sendiri? Ikut aku, pasti kamu menang game ini. Yanzhou, kami ada beberapa hal yang ingin dibicarakan denganmu. Katakan saja, aku dengar. Mage, jangan gegabah, ikuti arahan aku. Yanzhou, aku dan ibumu sedang ada masalah dalam hubungan. Jadi kami berencana untuk bercerai. Tentang hak asuhmu. Kami ingin tahu pendapatmu sendiri. Benar-benar mau bercerai? Iya, Yanzhou, kamu sudah cukup besar, harusnya bisa membuat pilihan yang paling menguntungkan untuk dirimu sendiri. Aku ikut ibu, berikan lebih banyak harta padanya. Aku takut. Dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Aku tanya sekali lagi, kamu yakin mau ikut ibumu? Ya, ibumu cuma seorang ibu rumah tangga, tidak punya pekerjaan dan uang. Tanpa aku, hidupmu tidak akan semewah sekarang. Ayah. Masih ada kan kamu? Aku anak kandungmu sendiri. Meskipun kalian berdua bercerai. Masa kamu tega tidak peduli padaku? Ini pilihanmu sendiri. Kalau kamu benar-benar ikut ibumu. Selain uang nafkah, aku tidak akan memberikan sepeser pun lebih. Ayah. Aku benar-benar tidak peduli ikut siapa. Sebenarnya aku cuma takut mengganggu dunia berdua kamu dan Tante Jiang. Yanzhou, tenang saja, Tante Jiang tidak sepelit itu. Aku tahu, Tante Jiang sedang hamil adikku, harus lebih hati-hati. Legit gila. Ibuku sudah terbiasa melayani orang, biar dia yang merawatku. Kamu dan Tante Jiang tidak perlu repot. Jadi ini semua untuk kebaikanku? Tentu saja. Bagaimanapun juga, aku tetap Margalin. Selamanya akan menjadi anak kandungmu. Kita berhubungan darah sebagai ayah dan anak. Meskipun aku ikut ibu, hatiku tetap bersamamu. Yanzhou, kamu memang anak yang baik. Baiklah. Kita lakukan sesuai keinginanmu. Untuk sementara waktu, biarkan ibumu yang merawatmu. Setelah Tante Jiang melahirkan, ayah akan berusaha menjemputmu. Baik, ayah. Tapi ayah kan orang terhormat. Harta yang menjadi hak ibuku, berikanlah padanya. Agar dia tidak membuat keributan yang bisa merusak reputasimu. Lagi pula, ayah juga tahu sifat ibuku. Apa yang diberikan padaku, tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Baik. Aku tahu harus bagaimana. Yanzhou akan kutinggalkan untukmu. Rumah ini, mobil yang biasa kugunakan. Ditambah 500.000 yuan. Jika kamu setuju. Besok kita urus administrasinya. Jangan berikan mobil padanya. Mengingat kemampuan menyetir ibuku. Lebih baik tidak usah pakai mobil. Tidak dipakai mubazir, dipakai bisa celaka. Lebih baik langsung diuangkan saja. Ayah, mobilmu ini harganya sekitar 700.800 ribu yuan. Ibu hanya ibu rumah tangga, tidak pantas dapat mobil bagus seperti ini. Bagaimana kalau rumah ditambah 1 juta yuan? Bagaimana pendapatmu? Bisa saja, tapi saat ini aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Masa tunggu perceraian masih 1 bulan lagi. Dengan kondisi perusahaanmu sekarang, masa tidak bisa mengumpulkan uang segitu? Baik, 1 juta ya 1 juta. Begitu surat cerai keluar, aku akan langsung transfer. Makanya ayahku bisa jadi bos besar perusahaan. Bertindak tegas dan cepat. Aku harus banyak belajar darimu. Sudah, kalau tidak ada urusan, sering-seringlah datang ke perusahaan ayah. Ayah akan mengajarmu banyak hal baru. Jangan hanya bergaul dengan wanita-wanita licik itu. Pandanganmu jadi sempit. Ya. Besok jam 9 pagi, ketemu di kantor catatan sipil. Bu, aku lapar. Sudah masak belum? sebentar, aku akan belanja dulu. Bu, pelitamatse. Sudah dapat 1 juta yuan. Paling tidak traktir aku makan barbecue dong, untuk merayakannya. Merayakan apa? Terbebas dari pria brengsek, dapat kehidupan baru. Harus dirayakan dong. Cepat cuci muka, kita makan di luar. Bu, ini kan prasmanan. Kamu harus makan banyak biar untung. Nak,
Meski ibu sudah bercerai dengan ayahmu, tapi dia tetap ayahmu. Ibu boleh membencinya, tapi kamu jangan ikut membencinya. Aku tidak benci dia, ibu juga jangan benci lagi. Membenci seseorang itu melelahkan. Bu, tenang salah. Anak ibu ini orangnya optimis. Hati kuat. Perceraian kalian berdua tidak berpengaruh sedikit pun padaku. Tapi sekarang, aku hanya peduli satu hal. Apa itu? Teman ajak aku main game 5 ke 5. Boleh aku main game sebentar? Kapan kamu ambil HP-nya? PRMU sudah selesai. Cepat serahkan HP-nya. Ini kan liburan, biarkan aku main sebentar. Aku janji. Pulang nanti langsung kerjakan PR. Baiklah, boleh main 2 game saja. Janji harus ditepati ya. Siap, Bu. Lihat kan aku nurut harusnya. Dai kasih hadiah dong. Hadiah apa yang kamu mau? Ajak aku jalan-jalan. Gimana kalau ke Hainan? Boleh, tunggu ibu selesai urusan ini, kita jalan-jalan. Oke? Hore, Bu. Aku sangat mencintaimu. Kita bisa ke pantai, menyelam, makan seafood. Bu, sudah siap? Ayo berangkat. Mau kemana? Ke kantor catatan sipil. Hal sebesar ini bisa lupa? Maksudku, kamu mau ikut kemana? Tentu ikut ke catatan sipil. Waktu ibu dan ayah menikah, aku tidak sempat hadir. Masa? Kalian bercerai, aku juga tidak boleh ikut? Kok kamu suka ikut campur sih? Aku memang suka ikut campur. Baik, kamu keluar dulu. Ibu ganti baju sebentar. Santai saja, pakai yang cantik sekalian dandan. Siapa tahu, Jiang Yao juga datang. Kalah tidak apa, tapi jangan kalah gaya. Wah, Bu, dandan biasa saja. Kamu terlalu cantik. Nanti ayah jadi berubah pikiran. Jangan banyak bicara, ayo pergi. Aduh, panas sekali. Sudah jam berapa? Kok baru? Kak Waning, kami sudah menunggu lebih dari 1 jam. Aku hamil, menunggu tidak masalah. Tapi waktu kamu... Wah, Tante Jiang, cuaca panas begini. Ikut datang juga. Hati-hati. Jangan sampai adikku meleleh. Kamu... Ayah, aku tidak bermaksud apa-apa. Cuaca 40 derajat ini. Aku benar-benar kasihan pada adikku. Kamu tetap di mobil saja, jangan ikut masuk. Kak Montag. Aku antar kalian pulang ya. Tidak usah. Ibu, cepat ke sini. Aku hampir mati kepanasan. Sayang, selamat ya. Nanti kita merayakan kemana? Tante Jiang, bagaimana kalau ke Song Hello? Ayahku paling suka masakan sana. Dulu setiap ada kabar baik, dia pasti mengajak aku dan ibu makan di sana. Ibu, tadi bilang mau liburan kemana ya? Bagaimana kalau tidak ke pantai, ke Lijiang saja? Katanya Lijiang. Itu kota cinta, siapa tahu bisa ketemu ayah baru untukku. Suaning memang pantas disebut bunga sekolah dulu. Kalau berdandan masih terlihat anggun. Kalau dulu dia seperti ini, aku tidak akan. Kalian mau liburan? Emang, Bagus juga untuk refreshing. Tapi, ke Lijiang kurang seru, lebih baik ke sana. Kebetulan aku punya teman yang buka hotel di Haitang Bay. Boleh juga ayah. Bisa pakai wajah gratis enggak? Soalnya wajah kita mirip. Temanmu pasti langsung mengenaliku. Pasti bisa. Kau anakku. Kapan mau pergi? Ayah bisa telepon dia kapan saja. Ibu, kita bisa hemat lagi nih. Kenapa, Kak Waning? Bukannya kamu minta 1 juta dari kakmu? Kok masih hemat-hemat gini? uangnya belum masuk nih. Gimana kalau kamu transfer sekarang? Diam kamu. Sampai rumah. Turun. Kamu bereskan barang-barangmu, ibu masak dulu. Siap laksanakan. Husho, cepat makan. Ibu, Emang, masakan ibu si enak, cuma kurang variasi. dasar anak kurang ajar. Sudah bertahun-tahun makan masakanku, sekarang baru protes. Bukan protes sih, cuma agak bosan aja. Kalau ibu lebih kreatif, aku pasti bisa makan sampai
tinggi 188 cm. Cepat makan. Lagi pikiran apa? Aku mau bicara sesuatu dengan ibu. Apa itu? Aku mau cari kerja. Kamu cari kerja, aku pasti dukung dong. Tapi, udah kepikiran mau kerja apa belum? Aku belum kepikiran. Kamu juga tahu, aku udah jadi ibu rumah tangga bertahun-tahun. Aku juga nggak punya pengalaman kerja, nggak ada cara dapat kerja yang cocok. Tapi ya, semua hal awalnya pasti susah. Harus mulai dari langkah pertama, kan? Menurutku, cari kerja itu kayak cari jodoh. Harus dipikir matang-matang dulu. Kamu pernah cari jodoh? Kok bilang kayak cari jodoh? Aku kasih tahu, kalau kamu asal pilih di depan. Nanti di belakang ketemu yang lebih cocok, kamu mau putus? Atau terus bertahan? Wah, omonganmu cukup masuk akal. Cari kerja sih nggak perlu buru-buru. Tapi sekarang, aku ada hal yang sangat mendesak. Apa? Bu, bisa nggak lesku dihentikan? Nggak bisa. Aku sehari harus ikut 3 mata pelajaran. Aku ini anakmu. Bukan keledai di tim produksi. Ya udah, aku hentikan pelajaran bahasa dulu. Matematika sama Inggris tetap, kalau ada peningkatan. Aku bisa pertimbangkan lagi. Hidup ibu. Buat bukti niatku, aku akan kerjain soal bahasa Inggris. Aku tahu, Yoyo mau hematin uangku. Hal-hal yang dulu dilakukan juga biar aku sibuk. Nggak ada waktu buat sedih, ya. Walau pilih suami nggak jago. Tapi anak yang lahir itu harta, sedih apaan sih? Handuk muka yang kamu minta kemarin udah dateng, buruan pesan. Nanti kehabisan lagi. Bu, Tante King King, jualan ini bisa untung nggak? Lumayan lah. Bu, menurutku kamu cocok banget jualan ini. Iya, dengar dari Tante King King, ini. Platform grup belanja baru rilis. Walau sekarang pengguna masih sedikit, tapi belanjanya praktis. Sarana penyebarannya fleksibel, prospeknya bagus. Aku telepon dia dulu tanya-tanya. Halo, King King, ada sesuatu mau nanya. Udah dari dulu aku ajak kerjasama, kamu nggak mau. Aku kasih tahu, platform ini prospeknya bagus banget. Kita berdua kerjasama, kombinasi sempurna. Pasti nggak ada lawannya. Makasih ya, King King. Makasih apaan sih? Kita berdua kan udah akrab, aku tahu kamu orangnya pilih-pilih. Punya standar tinggi untuk kualitas barang. Kes kibi ke depannya. Bagian kontrol kualitas kuasa ke kamu. Kita cuma jual yang bagus, enggak yang mahal. Pasti reputasi bisa terbangun. Oke, kita berusaha bareng. Waning, pesanan nomor 302. Itu keripik mangga masih ada stoknya? Di sini stoknya hampir habis. Aku cek dulu ya. Tinggal 5 bungkus terakhir. Suruh tamu buruan beli. Abis itu aku isi lagi stoknya. Oh iya, itu komplain kemarin udah kamu urusin? Tamu bilang, kotak paketnya rusak kan? Aku baru kasih kompensasi 5.000 lewat chat pribadi, biar dia hapus komplainnya. Beres. Cewek itu enak jajak negosiasi. Gak bohong deh, selera kamu milih produk emang jempolan. Kaos putih itu loh, sehari bisa ludes ratusan biji. Gak ada satupun komplain. Pasti dong. Produk-produk ini. Semua aku beli dulu, aku tes sendiri. Ngomong-ngomong, Masa tenggang perceraian kamu sama Linmo udah habis kan? Harusnya udah bisa ambil surat cerai ya? Besok udah waktunya. Sista, jangan sedih. Cowok brengsek kayak gitu emang ada untungnya apa? Kita fokus bangun bisnis bareng, lebih mantap daripada pacaran. Kamu tahu, sekarang aku cuma punya 2 tujuan. Pertama, urus Zhou baik-baik. Kedua, bikin duit banyak bareng kamu. Kalau kamu bisa mikir kayak gitu, aku jadi lebih tenang. Lanjut kerja yuk. Besok jam 9 pagi, ketemu di kantor catatan sipil. Kamu kan mau ambil surat cerai. Dapet gak? Si anjing itu mundur di menit terakhir. Aku nungguin dia dari pagi, enggak dateng-dateng. Pas aku telepon malah enggak diangkat, taunya aku udah diblokir. Jangan-jangan dia gak mau cerai, mau balikan sama kamu? Dia mau balikan? Aku aja nggak mau. Sampah ya udah seharusnya dibuang ke tong sampah, bukan dipungut lagi kayak harta karun. Lagian, Jiang Yao kan sebentar lagi melahirkan. Harusnya dia lebih buru-buru daripada aku, kan? Jangan-jangan dia mau ngemplang? Bisnisnya kan katanya lancar, ya? Lagi pula dia yang salah, masa ia demi sedikit uang? Sengaja nanda perceraian? King King, kamu bisa bantu aku cari tahu kondisi perusahaannya sekarang nggak? Kamu tunggu saja. Tebakanmu ternyata benar. Perusahaan bajingan itu memang bermasalah, setengah bulan lalu. Sebagian barang yang dibeli Jiang Yao ketahuan palsu. Supplier langsung kabur, pelanggan di bawah. Menolak menerima barang dan menuntut ganti rugi, katanya. Lin Montag sampai menguras tabungannya. Buat nutupin lubang ini. Dia sih gak aku khawatirin, yang aku pikirkan sekarang. Janjinya 100 juta, sekarang pasti. Gak bisa dikasih, dia cuma nunda-nunda. Jangan-jangan dia mau mainin rumah kita.
Rumah kita itu rumah sekolah, harganya sekarang. Paling enggak 500-600 juta, lagi pula sertifikatnya. Atas nama dia sendiri. Jangan-jangan dia mau jual diam-diam. Bajingan ini, licik banget sih. Gak boleh, perceraian harus dilanjutin. Kamu kok datang? Masa tenang cerai sudah habis, kapan mau ambil sertifikat? Kalau aku bilang gak mau cerai lagi. Gak mau cerai. Gimana kamu mau jelasin keselingkuhanmu itu? Dia kan sudah hamil. Suwaning, kamu gak usah jebak-jebakin aku, perceraian kita. Murni karena gak cocok, mana ada selingkuhan. Kamu. Masa tenang cerai, sekarang aku sudah tenang. Ternyata aku masih sayang sama kamu. Jadi gak mau cerai, ada masalah? Linmo, kamu keterlaluan. Sekarang aku kasih 2 pilihan. Pertama, ubah klausul pembagian harta di surat cerai. 100 juta masih bisa aku kasih, tapi nanti beberapa bulan. Tapi rumah harus aku ambil. Kedua, kita batalkan permohonan cerai, besok aku pindah balik. Kita lanjut jadi pasangan harmonis. Kamu pilih yang mana? Jangan mimpi, dua-duanya aku tolak. Kamu gak setuju? Kita terus aja begini. Ingat ya, selama kita belum punya surat cerai, kita tetap suami istri sah. Jujur aja, beberapa hari pisah, aku kangen juga. Kamu benar-benar gak tahu malu. Suwaning, aku kasih 3 hari, kamu pikir-pikir mau pilih yang mana? Aku saranin pilih yang kedua, setidaknya. Hemat 100 juta. Bu, kamu kenapa hari ini? Bu gak apa-apa, cuma capek aja. Kamu cepetan mandi. Tidur lebih awal ya. Halo Tante King, ibu aku hari ini kondisinya kurang baik. Kamu tahu kenapa? Ya karena ayahmu itu bajingan. Kok kepikiran datang ke ayah? Jangan-jangan kamu jadi juru bicara ibumu ya? Ini karena kangen aja, Tante King. Aku nggak tahu ibu ngapain sama bisnis e-commerce. Sekarang anakmu ini nggak bisa makan makanan hangat. Daripada gini, mending ikut ayah sama Tante Jiang. Perempuan-perempuan ngurusin grup belanja. Apa bedanya sama jualan di pasar? Nggak keren? Iya juga ya, mereka susah-susah. Hasilnya cuma recehan, nggak cukup buat sekali makan kamu. Tapi kemarin aku dengar ibu bilang perusahaanmu sepertinya ada masalah ya? Bisnis itu ada untung ada rugi, itu biasa. Gak masalah, ayahmu ini. Banyak cara buat ngatasin. Gak usah kamu khawatir. Ya udah kalau gitu. Tante Jiang tinggal 2 bulan lagi lahirannya. Ini aku beliin adik. Pas lahir nanti dipakainya pasti lucu. Kamu memang pintar. Pasti dong, bagaimanapun, aku sama dia. Kan saudara kandung beda ibu. Lagian darah itu lebih kental dari air, ya kan ya? Betul, ayah mau bilang, kalian berdua nanti harus saling bantu, apapun yang terjadi. Kalian berdua anak kandung ayah, ayah jamin. Gak akan pilih kasih. Aku percaya kok. Hari ini kan weekend. Aku ikut ayah jenguk Tante Jiang ya. Gak usah, Tante Jiang gak di kota B. Kalau gitu aku nggak ganggu ayah. Nanti kalau liburan aku datang lagi. Oh iya Yanyo. Tolong sampaikan ke ibumu, bilang. Waktu 3 hari, sebentar lagi habis. Kamu yang selingkuh duluan, kalau cerai damai nggak bisa. Kita bisa lewat pengadilan. Kamu punya bukti? Kalau punya bukti, pasti udah lapor ke pengadilan. Mana mungkin masih bisa negosiasi di sini. Bagaimanapun, aku sama dia kan saudara kandung beda ibu. Lagian darah itu lebih kental dari air, ya kan ya? Apapun yang terjadi, kalian berdua anak kandung ayah. Ayah juga berjanji, tidak akan pilih kasih. Bocah sialan ini berani menipuku. Kamu pikir anakmu sama sepertimu, tidak bisa membedakan yang benar dan salah? Suwaning. Kamu tidak benar-benar berpikir hanya dengan rekaman ini. Bisa menuntutku karena perselingkuhan dalam pernikahan? Kamu gila. Ini tentu saja tidak bisa membunuhmu. Tapi dengan bukti awal sudah cukup. Aku bisa mengajukan perintah penyelidikan ke pengadilan, percakapanmu dengan Jiang Yao, catatan transfer, catatan menginap di hotel, semua catatan pemeriksaan kehamilan di rumah sakit. Semua bisa diselidiki dan dijadikan bukti. Kamu tidak mungkin tidak memiliki kesadaran hukum sedikit pun, kan? Kapan dia menjadi begitu pintar? Kamu tidak bisa sekejam ini, kita memiliki perasaan lebih dari 10 tahun.
tidak bisa hilang begitu saja. Perasaan kita, kamu yang pertama menghilangkannya. Tapi, aku sudah. Sudah, mari bicara terbuka. Aku tahu perusahaanmu sedang bermasalah sekarang. Kita tetap sepasang suami istri, meskipun kamu yang pertama menyakitiku. Tapi aku tidak akan menendang orang yang sudah jatuh. Seperti yang disepakati sebelumnya, 1 juta. Aku bisa memberimu penundaan pembayaran selama setengah tahun. Tapi aku punya syarat. Ning, katakan saja, selama aku bisa melakukannya, aku pasti setuju. Aku ingin menjadi distributor khusus perusahaanmu. Ning, ingin menjadi distributor khusus perusahaan kami. Perlu memenuhi persyaratan tertentu dalam kekuatan finansial, target kinerja, dan kemampuan manajemen. Ini, Kamu bosnya, hal kecil ini pasti bisa kamu atur, kan? benar. Kamu ingin bekerja sama. Benar-benar tidak masalah. Ning. Kamu dulu tidak seperti ini, kenapa sekarang? Linmo, hanya anak muda yang berpikir dengan otak cinta. Aku seorang wanita paruh baya yang dicampakkan. Hanya melihat untung rugi. Bos Lin, semoga kerjasamanya menyenangkan. Selesai. Ucapkan selamat padaku, aku sudah single lagi. Selamat. Tidak menyangka si brengsek ini. Langsung setuju begitu saja. Bagaimana mungkin dia begitu mudah melepaskannya? Siapa yang menyuruhku punya penolong yang baik? Aku beritahu ya. Aku tidak hanya dapat surat cerai, aku juga dapat hak distributor khusus perusahaan Linmo. Kedepannya kita tidak perlu khawatir soal pasokan. Sanggu, cepat duduk dan ceritakan padaku bagaimana bisa. Wah, ini benar-benar hebat. Tapi menurutku, yang paling berjasa itu memang harusnya Yanyo. Jujur saja, sebelumnya aku melihatnya memanggil ayahnya yang brengsek itu dengan begitu riang. Aku pikir, dia sama seperti ayahnya, anak yang tidak tahu terima kasih. Tapi ternyata, dia anak yang baik dan punya hati nurani. Dia memang aku yang besarkan sendiri. Mana mungkin dia memihak ayahnya itu? Hari ini benar-benar hari yang penuh kebahagiaan, ayo kita pergi keluar. Mary Kenya. Ada apa? Kok senang sekali? Yanyo, kamu datang tepat waktu. Aku dan ibumu baru saja bilang mau pergi makan enak. Benar-benar datang lebih awal tidak sebaik datang tepat waktu. Oke, di dekat rumahku baru buka restoran hotpot. Ayo kita makan hotpot bersama. Bu, ini ceker ayam kesukaanmu. Anakmu memang hebat, sampai aku ingin punya anak juga. Bibi Ching Ching. Aku lebih baik langsung jadi anak angkat saja. Boleh, kita sudah sepakat, jangan sampai menyesal ya. Sekarang kita sudah punya sumber barang yang bagus. Apa kita harus mempertimbangkan untuk merekrut lebih banyak agen grup? Merekrut agen grup pasti harus dilakukan. Tapi sekarang cuma kita berdua. Kita berdua harus packing, kirim barang, jadi customer service. Harus berkoordinasi dengan ketua grup, juga memilih produk. Wah, benar-benar kewalahan. Bu Bibi Ping, apa kalian mau mempertimbangkan untuk merekrut lebih banyak orang? Dengan begitu kalian bisa punya waktu untuk mengerjakan hal yang lebih penting. Aku rasa Yanyo benar. Lihat. Kita berdua setiap hari sibuk dengan hal seperti ini. Bukan solusi yang baik. Bagaimana kalau kita buka perusahaan saja? Sewa kantor yang layak, lalu rekrut lebih banyak orang. Dengan begitu kita bisa menyisihkan waktu untuk mengerjakan hal yang lebih penting. Baik, kalau kita mau melakukan ini, jangan setengah-setengah. Kita harus besar dan kuat. Ya, besar dan kuat, ayo bersulang. Bersulang. Kantor yang kamu cari ini bagus, harganya terjangkau. Jaraknya juga dekat. Di masa depan, pasti kita akan punya kantor yang lebih besar dan bagus. Tidak hanya kantor, mungkin saja. Di masa depan kita akan punya gedung perkantoran. Halo, saya datang untuk interview. Nama saya Shen Yu. Masuklah. Minum air. Aduh, kamu datang untuk interview atau lihat cewek cantik? Isi data dasar dulu ya. Ganteng juga, mau tinggal di sini nggak? Pernah kerja di bidang pengiriman e-commerce atau customer service? Belum, tapi aku lihat lowongan kerja kalian. Syaratnya packing, verifikasi pesanan, dan balas chat. Prosesnya nggak rumit, cepat bisa dipelajari. Kemampuan belajarku lumayan loh. Yang kamu sebutin tuh dasar semua, tapi pas prakteknya, banyak situasi spesifik. Misalnya ketemu pelanggan yang nyusahin, gimana? Ikut aturan saja, kalau harus ganti rugi ya ganti, kalau harus retur ya retur. Kalau ada yang sengaja cari masalah mau nipu uang, simpan dulu riwayat chatnya. Tolak kalau harus tolak, tapi aku akan bicara baik-baik.
Pokoknya nggak akan bertengkar dengan pelanggan. Kalau gaji, kamu mau berapa? Sesuai standar perusahaan, tapi aku ada satu permintaan. Bisa tinggal di kantor nggak? Tidur di sofa juga gak apa-apa. Tapi tenang aja, aku nggak akan ganggu siapa-siapa. Bisa juga lembur tanpa bayaran. Gimana pendapatmu? Orangnya sih oke. Tapi ngasih orang asing tinggal di kantor kita. Lagian di sini kan ada stok barang puluhan juta. Shen Yu ini bicaranya masuk akal, logis banget. Orangnya pinter, aku cukup suka. Tapi kekhawatiranmu juga bener sih. Perusahaan kita baru mulai, nggak bisa ambil risiko. Terpaksa cari orang lain deh. Nggak perlu juga, talenta bagus susah dicari, kita bisa keluar lebih banyak. Rumah sebelah rumahku kebetulan mau disewakan. Harganya juga cocok. Bagaimana kalau kita sewa buat asrama karyawan? Boleh juga, lagian kita juga nggak kekurangan uang segitu. Sekalian aja jadi tunjangan karyawan. Kalau tinggal di kantor, mandi delal kan nggak nyaman. Makanya aku dan King menyewakan rumah ini buatmu. Jadi asrama karyawan, kamu bisa tinggal di sini. Tapi kita bicara dulu ya, nanti mungkin ada karyawan lain yang ikut tinggal. Kalau ada teman lain yang pindah, kamu nggak keberatan kan? Nggak masalah, tadi dengar pemilik bilang kamu juga tinggal di lantai ini. Iya, aku dan anakku tinggal di sebelah. Kalau ada apa-apa, bisa panggil aku. Su, aku boleh panggil kakak Waning nggak? Boleh dong. Makasih ya kak Waning. Oh udah dulu ya, aku pulang dulu, istirahat yang cukup. Kak Waning, kamu juga istirahat lebih awal ya. Ning Ning. Ning Ning, aku sangat merindukanmu. Siapa dia? Mantan suamiku. Aku menyesal, kita rujuk lagi ya. Aku salah. Oh mantan suami? Mau dibantu bangun nggak? Nggak usah. Kalau dia mau jadi gila, biarin aja dia jadi gila. Kamu pergi saja. Nggak usah pedulikan dia. Ok dong, Kak Waning. Mau acting jadi anak hilang yang bertobat. Tapi kamu nggak tahu kalau di Cina ada pepatah kuno. Anjing nggak bakal berhenti makan tai? Butuh bantuan? Kamu siapa? Jangan takut, aku karyawan baru di perusahaan ibumu. Aku Shen Yu, mau dibawa kemana dia? Aku mau narik dia ke lobi bawah, aku nggak mau ibu. Besok pagi-pagi. Langsung lihat sesuatu yang menjengkelkan kayak gini. Dia tuh, paling jaga gengsi. Besok dikerumunin orang sampai malu mati. Pasti dia nggak berani ganggu ibuku lagi. Ide kamu bagus banget, aku bantu tarik dia keluar. Terima kasih, Kak Shen Yu. Yon hempong he kakak, penghelum. Kalau gitu aku harus seleksi ibuku dengan ketat. Boleh, aku siap menerima tes kapan saja. Loh ini kenapa? Banyak banget orang ngerumunin. Bu, cepat jangan dilihat lagi. Ini mungkin. Anjing liar yang gak ada yang mau dari mana. Cepat pergi, aku hampir telat. Oh iya, Beberapa waktu lalu, kita sibuk daftar perusahaan, pindah kantor. Sampai nggak tahu hal sebesar ini. apa sih? Ya soal mantan suamimu yang brengsek tuh. Beberapa waktu lalu kan dia ditipu, beli barang palsu. Penjual barang palsunya ketangkep, coba tebak. Ternyata Jiang Yao. Dari awal sudah tahu barang ini bermasalah, tapi diterima komisi 20% dari orang itu. Lalu urusannya ditutup-tutupi. Masa sih? Lin Mo sampai cerai demi dia. Masa demi keuntungan kecil begini? Dia nggak pedulin kepentingan perusahaan? Jujur ayah, anggap klien jadi bodoh. Kira nggak ketahuan, ujung-ujungnya rugi 2 kali. Pandangan sempit. Yang penting, setelah Lin Mo tahu hal ini, dia marah besar dan menampar Jiang Yao di depan semua orang. Jiang Yao tidak bisa menjaga keseimbangan dan perutnya terbentur sudut meja. Hasilnya, plasenta terlepas dini dan bayi itu hilang. Kudenggar, keluarga Jiang, setelah tahu hal ini, setiap hari datang ke perusahaan untuk menuntut penjelasan dari Lin Mo. Belakangan ini, Lin Mo bahkan tidak berani ke kantor. Hei, jangan-jangan kamu jadi iba? Mana mungkin aku iba. Aku hanya berpikir. Pantas saja dia kemarin malam berani nongkrong di depan rumahku. Apa? Dia masih berani mencarimu? Dia tidak tahu malu ya? Kecilkan suara. Ini terlalu berbahaya. Kalau si brengsek itu bisa berbuat apa lagi, gimana?
Shen Yu. Jah. Ada apa, Kak King? Shen Yu, menurutmu, aku dan Kak Waning baik tidak sama kamu? Kalian baik banget sama aku. Nggak cuma kasih kerjaan. Bantu aku selesaikan masalah tempat tinggal juga. Bisa bantu kami satu hal nggak? Apa saja, silakan atur. Begini, kamu tinggal di seberang rumah Kak Waning, kan? Belakangan ini dia ada sedikit masalah. Paisal ke kamu. Jaga keamanannya? Orangnya mana? Lin Mo, keluar sana. Kalian siapa? Cepat pergi, atau aku telepon polisi. Xu Waning, Zirakan Lin Montag. Aku tahu dia kemarin malam mencarimu. Lin Mo memang kemarin malam datang mencariku. Tapi aku tidak pedulikan dia. Aku juga tidak tahu dia di mana. Kamu bohong. Kamu pasti menyembunyikannya. Humph. Apa Lin Mo itu barang berharga? Buat apa menyembunyikannya? Dasar perempuan jalang. Sudah bercerai masih mau merayu menantuku. Aku akan mencabik wajahmu. Anakmu sampai keguguran karena dipukulnya. Masih mau dia jadi menantumu? Waduh, siapa sih yang jalang sebenarnya? Lin mau dulu Yanyi. Saat menikah akan kasih mas kawin 800.000. Kalau nggak menikah juga nggak apa. Mas kawinnya nggak boleh kurang sepeser pun. Iya, plus biaya pengobatan adikku, pas jadi 1 juta. Katanya waktu kalian bercerai dulu. Dia kasih kamu 1 juta. Gimana kalau kamu kasih uang itu ke kami? Si brengsek itu kami kasih ke kamu, setuju? Bu, jangan ikut campur. Pohon tanpa kulit pasti mati. Orang tanpa muka tak terkalahkan. Keluarga kalian, aku baru ngeh sekarang. Apa katamu? Aduh. Kakak, kamu baik-baik saja? Suwaning, berani-beraninya kau menyuruh orang melukai anakku. Aku akan lapor polisi. Akan kujebak kalian semua. Tidak usah. Aku sudah lapor polisi. Polisi akan segera datang. Aku ingatkan kalian dengan baik. Kalian yang masuk ke perusahaanku dengan maksud melukai orang. Kami terpaksa membela diri. Menurut pasal 20 KUHP, ini disebut pembelaan diri. Tidak bertanggung jawab secara pidana. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Atas dasar apa kalian melukai orang tanpa tanggung jawab? Humph, tidak berpendidikan benar-benar mengerikan. Siapa yang melapor? Apa yang terjadi? Pak polisi, saya yang melapor. Ketiga orang ini masuk ke perusahaan saya tanpa alasan, tidak hanya memaki rekan kerja saya, tapi juga ingin melukai orang, sangat mengganggu tata tertib normal perusahaan kami. Pak polisi, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka yang memulai. Lihatlah kondisi anakku jadi seperti apa. Orang ini bagaimana sih? Pak polisi, dia ingin memukul saya. Rekan saya melindungi saya. Dan menendangnya sedikit. Sedikit? Menendang sedikit? Anakku sampai terlempar. Menurutku kalian senggaya, Pak polisi. Tangkap mereka semua. Aku benar-benar tidak sengaja. Hanya kebetulan. Saya sabuk hitam taekwondo. Situasinya sudah cukup jelas. Tapi detailnya. Harus ikut kami ke kantor polisi untuk membuat laporan. Kalian semua ikut kami ke kantor polisi. Aku tidak mau pergi. Kami korban. Mengapa kami harus ke kantor polisi? Korban? Kalian masuk ke perusahaan orang senaknya, memaki-maki. Bentrokan fisik, sudah melanggar UU Penanganan Pelanggaran Ketertiban Umum. Diduga mengganggu ketertiban unit. Sekarang kalian harus kooperatif dalam penyelidikan. Bukan tawar-menawar dengan kalian. Kami bersedia kooperatif. Selain itu, Pak polisi, kami punya rekaman CCTV lengkap, bisa dilihat kapan saja. Lalu anakku yang harus berbaring di rumah sakit, bagaimana? Setelah dia bisa bergerak, segera ke kantor polisi. Atau kami akan mengirim petugas ke rumah sakit untuk membuat laporan. Itu. Aduh. Kakak Waning jangan khawatir, tidak apa-apa. Barusan terima kasih ya. Kakak Ching Nani Rekomendang Dangilo. Kamu cukup patuh padanya ya. Ah, sebenarnya aku lebih patuh padamu. Apa yang kamu lakukan? Apa lakukan? Sudah kembali. Gimana? Gak apa-apa, cuma bayar biaya pengobatan aja. Maaf ya. Maaf sudah merepotkan kalian. Uang ganti ruginya. Potong saja dari gajiku. Potong apa? Ini semua kamu lakukan untuk melindungi Waning. Menurutku, kamu bukan salah malah berjasa. Harusnya gajimu dinaikkan. Kamu setuju kan? Terserah kamu yang memutuskan. Ning, aku dengar dari mereka. Keluarga Jiang Yao datang mengganggumu, kamu baik-baik saja kan? Kamu kok datang? Kamu mau apa? Aku khawatir padamu, Waning. Tenang, aku akan urus semuanya. Aku janji dia tidak akan ganggu kamu lagi. Lin Mo, bisakah kamu janji sesuatu padaku? Ning, apapun yang kamu minta, aku janji. Kita sudah cerai, bisakah kamu menjauh dariku? Ning, aku tahu salahku. Aku sudah putus dengan Jiang Yao. Ayo kita rujuk lagi, ya? Apa? Kamu juga harus memikirkan anak kita. Kamu pasti tidak mau anak kita tumbuh tanpa ayah. Bu, tahu tidak, cerpen pendek yang aku tulis sudah diterbitkan. Sungguh? Tentang apa ceritanya? Itu yang dulu aku ceritakan padamu. Yang tokohnya terinspirasi dari ayahku. Judulnya Karma Ayah Brengsek. WKWKWK, lihat nggak sih? Muka si brengsek itu lebih hitam. Dari dasar wajan. Surface him right.
Tapi, Zozo masih kecil. Ayahnya kayak gitu, jangan-jangan dia trauma? Jangan overthinking. Menurutku, Zozo itu anak yang ceria dan bijak. Pasti nggak akan terpengaruh sama ayahnya. Kalau kamu masih khawatir, cariin dia ayah baru aja. Ngawur. Mana ngawur? Sudah jelas-jelas. Dia suka sama kamu, masa nggak kepikiran? Aku baru aja cerai, belum kepikiran hal begituan. Aku bukan maksudnya maksa kamu cari suami, tapi jangan sampai kamu melewatkan orang yang tepat, nanti menyesal. Aku punya anak yang baik. Dan sahabat yang baik juga. Apalagi yang mau aku sesali. Ya udah, kita sahabat, fokus ke karir aja. Tapi ngomong-ngomong, Linmo kan banyak masalah. Pasti pengaruh ke perusahaan. Kita nggak bisa cuma mengandalkan. Dia ini satu-satunya pemasok, ya. Perlu cari beberapa pemasok lagi. Kamu benar, perusahaan seperti dia yang punya barang lengkap. Dan harga yang cocok, memang susah dicari. King Jia, Waning Jia, jangan khawatir, aku punya cara untuk dapatkan. Hack Distribution Group. Tak disangka, kontraknya bisa ditandatangani dengan mudah, Shen Yu. Kamu sebenarnya apa hubungannya dengan bos Shen ini? Jangan bohong ya. Aku tidak sengaja bohong, cuma waktu itu. Aku dan ayah berbeda pendapat soal bisnis. Dia hanya mau kerja sama dengan toko offline, sedangkan aku rasa penjualan online adalah masa depan. Jadi, Kamu menyusup ke perusahaan kami sebagai mata-mata? bukan mata-mata, paling-paling riset pasar. Jadi sekarang kamu mau pulang? Aku yang pulang, tapi sekarang kita mitra kerja. Nanti masih sering ketemu. Kamu dengar nggak? Aliran dana perusahaan Lin mau putus. Sebentar lagi bangkrut. Untung kita dulu. Sudah siap dari awal, dapat dukungan Shen Group. Kalau nggak, sekarang bisa repot. Nggak usah peduli, yang penting bisnis kita nggak terganggu. Ya udah aman. Tapi, waktu itu, bukannya dia utang 1 juta untuk kompensasi cerai? Sekarang masih ada uang buat bayar nggak? Aku nggak buru-buru, kan sudah kubilang. Tahan dulu 1 juta untuk pembayaran barang, jangan dibayar. Menurut hukum perdata, kalau kedua pihak punya utang, bisa saling hapuskan. Oh, kamu memang pintar. Bu, tadi di pintu ketemu kurir, dia bilang, ada yang kirim bunga untukmu. Bu, cepetan lihat siapa yang kirim. Aku lihat dulu. Siapa yang kirim? Linmo, waktu pertama kali kencan. Dia kasih bunga dan tulis di kartu. Brengsek. Ayah mau balikan sama ibu ya? Nak, mungkin ini tidak adil buatmu, mungkin ibu. Tidak bisa kembali seperti dulu dengan ayah. Aku senang kamu bisa berpikir seperti ini. Kamu adalah dirimu sendiri dulu, baru kemudian ibuku. Tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaan. Sekarang aku benar-benar ingin punya anak. Ning, bunga sudah diterima? Boleh aku ajak makan? Mau pergi? Pergilah, selesaikan semuanya sekaligus. Agar dia tidak terus mengganggu. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Ning, nak, kalian datang. Ayah, sepertinya kondisi ayah belakangan ini tidak baik. Aku dan ibu akan pergi. Orang-orang bilang dia adalah kakakku, tapi kalau pergi dengan ayah, orang-orang bilang ayah adalah kakekku. Memang benar, ibumu semakin lama semakin muda. Hidup itu harus disiplin. Kalau tidak bisa mengatur diri sendiri, nanti menyesal pun sudah terlambat. Ayah, setuju kan? Ayo pergi. Ning, nak, kita sekeluarga. Sudah lama tidak seperti hari ini. Duduk bersama dan makan. Kamu bilang kita sekeluarga, lalu bagaimana dengan Tante Jiang dan adik? Yan Zhou, dulu memang ayah yang salah. Ayah tidak benar. Ayah akan berusaha. Lebih baik mengganti kalian. Soal Jiang Yao yang kalian sebut. Si Jalang itu, karena mengambil uang suap, membuatku sengsara. Aku akan membuatnya membayar mahal nanti. Urusan kalian tidak ada hubungannya denganku. Ku dengar perusahaanmu hampir bangkrut. Lalu dengan apa kamu akan mengganti kami? Ini hanya masalah sementara, tidak ada uang tunai. Tapi sumber daya dan koneksi yang kamu sebut masih ada. Asal kamu mau memberikan 3 juta. Bantu aku melewati masa sulit ini, aku akan berbuat baik. Pada kalian. Kupikir keluarga Jiang Yao sudah tidak tahu malu. Tapi kamu lebih parah dari mereka. Suaning, apa maksudmu? Maksudku, kamu bermimpi. Jangan bilang aku tidak punya 3 juta.
Punya pun aku tidak akan memberimu sepeser pun. Kamu tidak punya uang, tapi punya rumah. Asal kamu jual rumahmu, pasti cukup. Asal aku bisa melewati masalah ini, aku bisa langsung menikah lagi denganmu. Linmo, apa telingamu bermasalah? Sudah kubilang aku tidak akan memberimu sepeser pun. Apalagi menikah lagi denganmu. Kamu tidak mau menikah lagi denganku. Apakah kamu sudah punya pria lain? Aku beritahu kamu, kita sudah lama bercerai. Aku punya pria lain atau tidak, itu urusanku. Kamu pria brengsek yang selingkuh saat masih menikah, apa hakmu menanyai aku? Nak, ayo pergi. Kudengar dari Jiang Yao, kamu punya pria yang lebih muda, ya? Wanita seusiamu. Kamu pikir pria-pria itu tertarik padamu? Mereka hanya mengincar uangmu. Betul, soal ini kamu lebih berpengalaman. Kalau tidak, Jiang Yao, kenapa mau bersama kamu? Suaning, aku melakukan ini untukmu. Aku takut kamu ditipu. Mengerti? Pasangan suami istri yang asli itu lebih baik. Iya kan? Dasar anak kecil. Padahal sebelumnya aku begitu baik padamu. Kamu malah membantumu ibumu di kampung dari belakang. Aku belum bicara soal rekaman itu. Ayah, kalau kamu benar-benar sayang padaku, sayangilah ibu dengan baik. Jaga keluarga ini dengan baik, bukan tanpa rasa tanggung jawab. Bermain-main di luar. Aku ini ayahmu, berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Secara biologis iya, tapi di hatiku, kamu sudah bukan ayahku lagi. Nak, kita pergi. Tidak usah bicara dengan orang seperti ini. Aku tidak akan berhenti sampai di sini. King King, sudah beres urusan dengan Chao Su. Hak eksklusif online mereka diberikan kepada kita. Bagus. Chao Su sedang sangat populer sekarang. Terutama hoodie kolaborasi mereka. Banyak selebriti yang memakainya. Dengar ya, setelah kita luncurkan, pasti laris manis. Kali ini, berkat bantuan Shen Yu, baru bisa berjalan lancar. Bagaimana hubunganmu dengannya akhir-akhir ini? Bagaimana apanya? Cuma teman biasa. Bisa membantu kamu dengan sepenuh hati seperti itu. Menurutku Shen Yu orangnya cukup baik. Kamu tidak pertimbangkan? Ah sudahlah, tidak usah bahas ini. Dengar ya, kita akan sibuk nanti. Kamu cepat beritahu. Ketua agen, lakukan pemanasan dulu. Besok malam. Tepat waktu mulai dijual. Oke, aku segera pergi. Oh ya, barangnya besok sampai ya. Jangan lupa beritahu gudang. Saat pengiriman harus diperiksa dengan teliti. Tenang, ada pamanku yang mengawasi. Tidak akan ada masalah. Paman, barangnya sudah diperiksa semua? Sudah, semuanya sudah dicek, tidak ada masalah. Baik, kamu sudah bekerja keras. Setelah selesai nanti, aku akan beri bonus. Baik, terima kasih. Kita melakukan ini, tidak akan ketahuan kan? Tenang, barangku ini asli. Hanya ada sedikit cacat saja. Tidak akan ada yang menyadari. Baik, aku percaya padamu. Lihat di sini, saat mengeluarkan kaki, lutut jangan ditekuk ke dalam. Kaki harus lurus tegang. Dengan begini, tenaga dari pinggul bisa sampai ke ujung kaki saat menendang. Coba dulu. Wah, Paman Shen Yu memang kekuatannya sudah beda, hebat banget dah. Latihan sepanjang sore pasti capek, makan buah dulu. Biar saya saja. Aduh, saya baru ingat PR belum selesai. Saya pulang dulu ngerjain PR. Kalian lanjut ngobrol aja. Kakak Waning, sudah lama sekali. Kamu pasti sudah tahu perasaan saya. Sebenarnya saya cuma mau tanya, apa kamu mau? Ning Ning, gawat, ada masalah. Barusan beberapa agen ketua datang bilang, barang batch Chao Su ini, banyak customer complain kualitasnya bermasalah. Katanya curiga kita jual barang palsu. Mana mungkin, kan kita agen resmi yang kontrak. Pihak Chao Su tidak mungkin kirim barang palsu ke kita. Waktu barang sampai gudang, saya juga yang cek sendiri. Kualitasnya sama persis dengan produk yang dijual di toko mereka. Kok sampai di tangan customer jadi berubah ya? Kalau cuma beberapa customer yang tanya, masih bisa dimengerti. Tapi sekarang banyak yang komplain, pasti ada yang salah. Di tengah proses, untungnya batch pertama kita cuma kirim 1000 biji, kamu hubungi agen ketua dulu. Suruh mereka urus ke sales dan tenangin customer. Minta semua customer kirim balik, kita ganti baru. Ongkos pulang periksa kita tanggung, setiap pesanan. Kasih bonus lagi. Oke, saya langsung urus. Rugi ya sudah. Jaga reputasi lebih penting. Tapi kalau nanti kejadian lagi, gimana dong? Gudang ada CCTV nggak? Nggak ada, lebih tepatnya bukan gudang, cuma ruko. Kosong di pinggir jalan yang kita pakai, maksud kamu. Barang di gudang ditukar orang? Tapi Paman Chai yang jaga. Mana mungkin? MA, di komik detektif kan ada prinsip eliminasi yang mustahil. Sisanya, seaneh apapun, pasti kebenaran. Mending kita periksa gudang dulu. Lihat, label leher asli pakai benang anti palsu laser. Punya kita pakai benang biasa, yang lebih parah. Di sistem traceability badge di website brand.
Kode logistik batch kita semua invalid. Shen Yu benar, 5.000 baju. Semua ditukar. Warning, Ching Ching. Kalian kok datang? Paman Chai, ada yang utak-atik barang ini? Enggak ada. Kenapa? Paman, aku masih menganggapmu sebagai keluarga sendiri. Karena keadaan keluargamu memang sulit, aku baru mengizinkanmu bekerja di sini. Bagaimana bisa kamu membalas kebaikan dengan kejahatan? Ching Ching. Aku. Paman Chai, aku tidak tahu apa tujuanmu. Tapi yang kamu lakukan ini melanggar hukum. Kalau kami menuntut, kamu bisa dipenjara. Seserius itu? Aku cuma membukakan pintu untuk mereka saja. Wan Ning, King King, Paman salah, Paman terlalu serakah. Kumohon, jangan kirim aku ke penjara. Cucuku yatim piatu, kalau aku masuk penjara, dia mau bagaimana? Ceritakan dulu pada kami, sebenarnya apa yang terjadi? Begini kejadiannya. Orang itu bilang, dia punya toko fisik. Barangnya asli, tapi ada sedikit cacat. Sulit dijual. Katanya, kalian jual online. Pelanggan tidak terlalu cerewet, jadi dia ingin menukarnya. Aku juga sedang tergiur uang saat itu. Kupikir itu barang asli. Tidak akan ketahuan. Paman, kamu benar-benar bodoh? Itu bukan barang asli. Itu jelas-jelas barang palsu. Kamu tahu tidak? Berapa kerugian kami kali ini? Uang bukan masalah, tapi reputasi yang kami bangun susah payah. Hancur semuanya. Aku tidak tahu. Kenapa aku bisa begitu tergoda? Paman Chai, kamu kenal orang ini? Aku tidak kenal. Tapi orang yang datang bersamanya memanggilnya Bos Lin. Mobilnya biru, nomornya kayaknya 1688. Bos Lin. Jangan-jangan Lin Montag? Benar, dia orangnya. Kenapa ada orang sejahat ini? Aku benar-benar kesal. King, tadi ada yang menghubungiku. Bilang bisa dapatkan hoodie asli Chaosu. Harganya lebih murah dari kalian. Ini bagaimana? Bukannya kalian agen eksklusif online? Pasti Linmo, dia buru-buru menjual. Pasti butuh uang. Hei, Jiewang, aku Su Waning. Ada sesuatu yang bisa aku minta tolong? Meski dia tertangkap, tapi kalau dia tetap tidak mau mengaku. Ini kan barang kita, gimana dong? Jangan lupa, kita kan udah tanda tangan perjanjian agen dengan brand. Ada klausul tersembunyi di bagian dalam label setiap barang. Ada kode anti palsu kecil. Dan catatan batch waktu mereka kirim barang, bisa cocok. Oh, maksud kamu, meski kode traceability di luar udah dihapus, kita masih bisa cek di sistem. Bagus, nanti bandingin dengan catatan pengiriman dari Chaosu. Bisa tahu ini barang kita yang ditukar atau bukan. Barang yang ditukar itu. Waning, kamu pinter banget ya. Tenang aja Jiwang, barang ini asli 100%. Langsung dari gudang, jalurnya aman. Dan harganya murah banget, kalau kamu jual. Pasti untung banyak. Tapi aku dengar, hak agen online Chaosu udah dikasih ke perusahaan bernama Kingning. Gimana kamu bisa dapetin barangnya? Ini jangan banyak tanya deh, yang penting bisa untung. Iya kan? Santai aja, aku cuma penasaran. Aku ambil semua barangnya. Gimana transfer yuangnya? Transfer ke rekeningku aja. Jiwang, kapan transfernya? Aku ada urusan sebentar lagi. Buru-buru amat sih. Atau kamu takut sesuatu? Linmo, sekarang kamu gak bisa kabur lagi. Kabur apaan? Aku kan gak ngapa-ngapain. Ya. Bilang aja itu ke polisi. Kami dari tim kriminal. Ada laporan kamu terlibat pencurian dan jual barang palsu. Ikut kami dulu. Pak polisi, ini salah orang kali. Aku cuma pedagang biasa. Pak polisi, aku punya bukti. Barang yang dia bawa itu, barang kita yang ditukar. Oke, kami akan selidiki. Kalian ikut kami dulu. Suwaning, kamu jebak aku. Gak ada yang jebak, kamu sendiri yang berniat jahat. Sekarang menuai akibatnya. Perselang. Wah, Linmo ketangkep, barang kita juga balik. Sayang banget, gara-gara dia, kita rugi puluhan ribu. Gak apa, aku udah ajukan ganti rugi perdata.
bisa dieksekusi dari hartanya. Wah, bagus banget. Linmo itu pantas dapat hukumannya. Cuma karena dia masuk penjara, masa depan Yoyo jadi terganggu. Gak apa-apa, Bu. Ibu fokus cari uang aja. Biarkan aku jadi anak orang kaya yang hidupnya santai. Lebih baik gak usah sekolah. Tiap hari rebahan main game di rumah. Mimpi kali. Cepat kasih HP-nya. Bu, aku salah. HP-nya jangan disita, please. WK. Kita naik dulu ya. Bu, aku pengen semangka. Bisa beliin di toko buah sebelah? Belain semangka dong. Waduh, aku mau pipis. Paman Shenyu, tolong temanin ibu beli. Takut dia gak kuat bawa. Iya, nak. Kenapa gak bilang dari tadi, jadi merepotkan. Aku justru berharap bisa terus kamu repotkan. Kak Waning, aku tahu kekhawatiranmu. Tapi aku cuma ingin bilang, usia dan pengalaman bukan masalah. Hanya ketulusan yang paling penting. Dengan kualitasmu, kamu bisa dapatkan yang lebih baik. Kamu gak nyesal sama aku? Kamu adalah pilihan terbaikku. Sejak aku interview di perusahaan. Saat pertama kali melihatmu, aku sudah yakin. Kamu adalah satu-satunya orang yang ingin aku jalani hidup bersama. Selama ini, aku melihat keberanianmu, kecerdasan, kebaikan, dan ketegasanmu. Aku semakin yakin dengan keyakinanku ini. Jadi aku gak akan pernah nyesal sama kamu. Aku cuma nyesal gak bisa ketemu kamu lebih cepat. Aku terima. Apa katamu? Aku bilang. Aku terima. Kak Waning, aku seneng banget. Aku kayak lagi mimpi. Ini bukan mimpi, ini nyata. Aku mau sama kamu, seumur hidup gak pisah. Yo, keluar sini. Bu, aku gak ngintip, cuma mau lihat. Semangkaku di mana? Tapi sekarang aku udah gak mau makan. Hari ini aku kebanyakan gula. Aku takut kena diabetes. Ayo pulang.